agaknya kurang sependapat dengan hal itu. Kalau Tuhan telah menentukan manusia untuk diselamatkan dan Tuhan juga telah menentukan orang-orang untuk dibinasakan. Saya nggak sepakat dengan pandangan seperti itu. Tapi yang perlu diketahui, apa sih arti bahwa kita itu ditentukan sejak semula? Kita ditentukan sejak semula bukan pada orangnya yang ditentukan untuk masuk ke dalam surga. Agaknya kurang sependapat dengan hal itu. Kalau Tuhan telah menentukan manusia untuk diselamatkan dan Tuhan juga telah menentukan orang-orang untuk dibinasakan. Saya nggak sepakat dengan pandangan seperti itu. Tapi yang perlu diketahui, apa sih arti bahwa kita itu ditentukan sejak semula? Kita ditentukan sejak semula bukan pada orangnya yang ditentukan untuk masuk ke dalam surga, tapi pada wadah yang membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi Tuhan itu, Allah Sang Bapa itu, telah menentukan sejak semula bahwa melalui Yesus inilah keselamatan diberikan. Nah nanti siapa yang masuk ke dalam Yesus ini, siapa yang menerima Yesus Kristus itu, dialah yang akan menerima keselamatan itu. Jadi bukan kita yang ditentukan, tapi Kristusnya yang ditentukan sejak semula. Makanya dalam Efesus pasal yang keempat, bukan Efesus 1 ya. Efesus 1 ayat yang keempat ya. Sebab di dalam Dia Allah telah di dalam Yesus ya. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus. Jadi Allah itu menentukan kita sejak semula melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi yang dipilih sejak semula itu adalah Yesus itu, bukan kita. Dan nanti ketika kita sudah ada, maka semua orang yang percaya kepada Yesus itu, dialah yang akan selamat. Nah, karena Yesus yang ditentukan sejak semula, bahwa siapa yang di dalam Dia yang akan selamat, maka ketika manusia itu sudah ada dan mau percaya kepada Yesus, maka manusia itu pun ditentukan sejak semula. Karena apa? Karena Dia telah memilih Yesus Kristus sejak semula. Sama seperti, katakanlah hari ini saya menentukan bulan depan siapa yang ikut ke pesta, siapa yang punya kartu, dialah yang bisa masuk konser. Jadi hari ini saya menetapkan bulan depan siapa yang beli karcis, dia yang akan masuk ke dalam konser. Nah, saya nggak pilih-pilih orang siapa yang beli tiket itu. Semua orang bebas beli tiket itu. Siapa yang mau. Nah, nanti bulan depan siapa yang beli tiket itu, dialah yang menikmati konser itu. Nah, artinya sejak sekarang saya sudah menentukan orang-orang yang akan beli tiket itu yang akan menikmati konser. Tapi saya nggak pilih-pilih orangnya. Saya hanya memilih karcisnya. Karcisnya yang saya tentukan. Siapa yang punya karcis ini, dialah nanti yang akan bisa masuk ke dalam konser. Dan semua orang bebas memilih atau tidak memilih untuk beli karcisnya. Dan nanti semua orang yang memilih untuk beli karcis itu, dialah yang akan masuk ke dalam konser. Artinya, sejak hari ini, karena saya menentukan siapa yang punya karcis yang bisa masuk ke konser, maka nanti ketika manusia, siapa saja yang beli kartu itu, siapa saja yang beli karcis itu, dialah yang saya tentukan untuk bisa masuk ke dalam konser itu. Nah, Tuhan itu sejak semula menentukan Yesus. Siapa yang di dalam Yesus inilah nantinya yang akan selamat. Dan Yesus ini diberikan kepada dunia. Dunia bebas memilih percaya atau tidak. Dan semua orang percaya itu, ketika semua orang percaya kepada Yesus, maka karena Tuhan telah menentukan Yesus sejak semula, maka semua orang percaya kepada Dia juga ditentukan sejak semula melalui Yesus itu. Sama seperti saya menentukan orang-orang itu masuk ke konser sejak semula melalui karcis itu. Maka Allah memilih kita untuk selamat sejak semula. Karena Allah bukan menentukan kita, tapi menentukan Yesus sebagai keselamatan. Sama seperti saya tidak menentukan orang yang masuk ke dalam gedung, tapi saya menentukan tiket yang menjadi syarat masuk ke dalam gedung. Tuhan tidak menentukan manusia yang akan selamat, tapi yang dapat membawa kita masuk ke dalam keselamatan. Tuhan mengundang semua orang. Itu artinya, ya. Jadi, masalah di dalam Calvin, kemudian kita ditentukan untuk selamat, tapi kita harus terus menjaga diri. Itu ada dalam
tulip poin terakhir P, perseverance perseverance of the saints. Jadi ketekunan orang-orang kudus. Jadi dalam dogmanya Calvinis, mereka percaya bahwa orang yang sudah dipilih Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan dalam ketekunan yang kudus itu. Gitu. Itu maksudnya. Jadi mengapa orang tetap menjaga kekudusan? Karena kalau tidak menjaga kekudusannya, itu bisa terindikasi bahwa dia memang bukan orang pilihan. Jadi dalam dalam pandangan John Calvin, ketika ada orang percaya kepada Yesus, tapi tiba-tiba murtad sampai mati, tiba-tiba tinggalkan Yesus sampai mati dia tinggalkan Yesus, artinya dia tidak pernah dipilih. Nah, itu pandangan Calvin. Ya, saya menghargai pandangan Calvin dan saya nggak berkontra penuh dengan pandangan itu karena banyak pandangan Calvin yang bagus. Ya, jadi ya saya pikir itu hanya bunga rampai dalam sudut pandang melihat bagaimana Kristus itu berkarya bagi dunia. Itu ya. Ya, makasih ya Elia. Pertanyaan jawabannya bagus sekali, mantap. Kasih. Oke, ya, Tuhan berkati ya. Ya, shalom. Shalom, shalom. Ini siapa ya? Ntar ya. Kandek naik sini. Siapa ini? Silakan Triple Jet, selamat malam. Halo? Halo Triple? Oh alah. Engkau di mana dah? Halo, siapa nih? QQ. Halo. Kak, udah lama nggak live? Iya guys, aduh saya agak sibuk belakangan ini, jadi saya nggak sempat live. Dan malam ini saya lagi di Bali. Saya sekarang tuh ada pelayanan di Bali. Itu ada yang senggang saya live. Silakan United in Christ. Selamat malam. Halo, selamat malam. Loh kok ada kemana toh Pak? Oh walah. Lima selamat malam. Aduh. Lima aja ya, oke. Jadi silakan Putrayan, selamat malam. Selamat malam Kak Elia Miron. Ya silakan Pak, ada yang mau tanya? Orang mana Kak Elia Miron? Tanya aja Pak, Anda usah tanya pribadi saya tidak penting. Bapak mau tanya? Oh iya. Begini Kak, penjelasan tentang Tritunggal itu Kak, banyak yang salah paham itu orang-orang mengerti. Penjelasan Tritunggal itu adalah penjelasan tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Jadi seperti apa Allah kita yang satu itu dijelaskan melalui Tritunggal. Memang kata Tritunggal itu nggak ada dalam Alkitab, tetapi Tritunggal itu prinsipnya ada dalam Alkitab. Nah, kita percaya bahwa di dalam Perjanjian Lama, di Ulangan 6 ayat 4, Allah itu esa. Tuhan Yesus juga mengatakan Allah itu esa. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 juga mengatakan Allah itu esa. Pengakuan Kredo Iman Nikea Konstantinopel itu mengatakan tahun 325, Allah itu esa. Jadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan Yesus, para Rasul Paulus, dan juga pengakuan Iman Nikea, itu sepakat bahwa Allah itu esa. Allah itu nggak pernah 1, 2, 3, nggak pernah. Allah itu selalu satu. Tapi Allah yang satu itu bagaimana sih Allah yang satu itu? Seperti apakah Allah yang satu itu? Itu dijelaskan melalui Tritunggal. Nah, Allah yang esa itu adalah Bapa yang memiliki firman dan roh. Mengapa Allah yang esa itu disebut Bapa? 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, yang bagi dia kita hidup. Dan satu Tuhan yaitu Yesus yang karena dia kita hidup. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Mengapa dia disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu dan di dalam dia segala sesuatu itu dikontrol.
Nah, sang Bapa ini di dalam dirinya, ingat, sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki firman. Firman itu pikiran, logos, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Maka berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah sang Bapa menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Jadi Bapa ini bekerja yang melalui firman yang ada di dalam dirinya. Nah, selain memiliki firman, dia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu ia menghidupkan segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi sang Bapa, firman-Nya sendiri, pikirannya sendiri, dan rohnya sendiri. Bapa, firman, dan rohnya, itulah Tritunggal. Nah, firman ini disebut anak. Kenapa firman disebut anak? Karena firman ini yang melakukan semua yang dikehendaki Bapa itu. Maka karena firman ini yang melakukan semua yang dikehendaki Bapa, maka firman ini disebut anak. Makanya dalam Yesaya dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan melakukan semua yang kuperintahkan kepadanya. Jadi, firman ini disebut anak bukan karena Allah itu kawin punya istri lalu punya anak, bukan. Tapi Allah sang Bapa itu melakukan semuanya melalui firman-Nya. Maka Bapa, firman-Nya sendiri, pikirannya, dan rohnya sendiri, hidupnya. Bapa, firman, Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Nah, Yesus itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Sama seperti saya. Bapa, firman, dan Roh Kudus. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah. Tubuh saya punya tubuh, punya firman, punya roh. Kalau tubuh saya adalah manusia, maka firman dan roh saya pastilah manusia. Tapi apakah ada tiga manusia? Hanya ada satu manusia, kan? Saya punya tubuh, Betul. saya punya firman, pikiran, saya punya roh. Tubuh saya manusia. Firman saya, pikiran manusia. Roh saya, roh manusia. Punya tubuh, firman, dan roh, ada tiga realita. Tapi hanya ada satu manusia. Bapa, firmannya, dan rohnya. Ada tiga realita, tapi hanya ada satu Allah. Bedanya, firman dan roh saya itu masing-masing tidak dapat hidup. Tapi firman Allah dan roh Allah memiliki hidup. Karena Allah itu hidup. Itu yang membedakan kita dengan Allah. Itu ya. Oke, terima kasih. Sangat cerdas sekali. Satu lagi, Kak. Ya. Tentang ayat ini, Kak, sering menjadi bahan pertanyaan orang-orang sebelah kan sama kita. Ya. Mau minta jawaban supaya bisa menjawab mereka, Kak, tentang ayat Matius pasal 10:34, Kak. Matius 10 pasal yang ke-34. Jangan menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang sisi rumahnya. Iya, betul. Jadi ketika Tuhan juga jadi bahan pertanyaan untuk mengalahkan saya. Jadi kami yang masih awam ini kan ya nggak tahu mau ngomong. Jadi gini, brother. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, aku membawa pedang. Pedang di situ bukan pedang beneran. Di mana Yesus bawa pedang? Bahkan ketika, ingat dulu ya, kamu berisik. Bahkan ketika orang Roma, orang Yahudi, itu mau membunuh Yesus, dan Petrus memotong telinganya Malkus, Tuhan Yesus nggak pakai pedang. Dia ambil telinga itu, pasang kembali ke telinganya. Tuhan Yesus tidak pernah membunuh orang. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan orang untuk membunuh. Jadi pedang di situ bukan pedang beneran. Karena nggak pernah Yesus pakai pedang. Bahkan ketika dia ditusuk oleh tombak, ditusuk oleh pedang, dia nggak membalaskan itu. Dia melepaskan pengampunan. Jadi kalau kamu diintimidasi dengan ayat ini, Tuhanmu tuh bawa pedang. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan di sini dia membawa pedang? Itu berkaitan dengan penginjilan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku itu datang bukan membawa damai, aku datang membawa pedang. Sebab apa? Aku memisahkan anak dari orang tuanya. Sebab apa? Kalau ada yang percaya kepadaku, bahkan keluarganya pun akan membenci aku.
Makanya misalnya contohnya, ketika ada seorang anak percaya kepada Yesus dan keluarganya bukan keluarga Kristen, maka keluarganya akan membenci anaknya ini. Dia diusir lah, dikucilkan lah. Itu yang Tuhan Yesus masuk sebagai pedang. Karena ini berkaitan dengan apa? Pengakuan akan Yesus. Makanya di ayat yang ke-16-an, di ayat yang ke-16-nya diberi perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi itu pedang yang dimaksudkan di sana adalah respon terhadap penginjilan. Jadi bukan pedang beneran, tapi respon yang ditimbulkan dari penginjilan dan pemberitaan tentang Yesus. Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Bahwa berita tentang aku, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan dianiaya, kamu akan dibenci bahkan oleh keluargamu sendiri. Dan kamu akan berpisah dengan keluargamu. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus itu sebagai pedang. Karena pedang di sana bukan pedang sungguhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Apakah dia pintu betulan? Bukan. Karena itu makna simbol. Ketika dia berkata, apa lagi itu ya? Akulah garam. Akulah terang. Apakah dia terang seperti terangnya lampu? Bukan. Ya. Jadi itu tidak dimaknai secara harafiah, tapi itu dimaknai dalam makna simbolnya. Ketika Yesus dikatakan sebagai batu penjuru, apakah dia batu betulan? Batu ya batu. Apakah dia batu? Bukan. Itu semua punya makna. Dan untuk memahami itu harus dipahami dalam perspektif dan budayanya orang Yahudi. Gitu ya. Ketika saya katakan kamu adalah tangan kanan saya, apakah kamu beneran tangan kanan saya? Enggak kan? Karena itu makna simbol. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa pedang, itu adalah simbol, ungkapan simbol bahwa pemberitaan tentang Yesus akan mengakibatkan perpecahan dalam keluarga yang tidak percaya. Dan itu terbukti. Ada anaknya percaya kepada Yesus, dia diusir orang tuanya lah, dicaci maki keluarganya lah, dikucilkan dan segala macam. Itu yang Tuhan Yesus maksud sebagai pedang. Itu ya. Putra, kamu buka mikrofon. Saya ada. Itu ya. Bang, ya bang. Sangat bang. Makasih bang. Ya. Yesus marah-marah di bait Allah, membolak-balikkan meja-meja. Dia sedang mengajarin kasih atau kebencian. Tuhan Yesus tidak menyuruh orang untuk membenci. Tuhan Yesus menyuruh orang untuk menghargai kekudusan. Justru Tuhan Yesus ketika dia marah-marah terhadap orang-orang yang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun, itu nggak bukti bahwa dia benci, itu bukti kasihnya. Kasihnya yang cinta kepada kekudusan, bukan kecemaran. Karena bait Allah digunakan sebagai tempat berjualan, dan Tuhan Yesus marah di dalam kekudusannya dengan tegas. Ia menentang orang-orang itu. Jadi itu bukan ungkapan kebencian. Ungkapan kebencian adalah orang atau nabi yang suruh orang membunuh orang yang nggak menganut agamanya. Itu yang benci. Seperti ajaran abad ke-7. Yang memerangi dan juga merusak atau melawan orang-orang yang tidak percaya kepada imannya. Itulah yang penuh dengan kebencian. Bukan sebaliknya. Pestanya kayak udah selesai. Shalom. Ya, silakan Brian. Saya mau bertanya Kak, sejarah dan kekerasan gitu. Bagaimana kita menjelaskan tindakan kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen sepanjang sejarah, seperti perang salib atau inkuisisi? Apakah ini mencerminkan ajaran Kristen yang sebenarnya Kak? Tolong Kak, jelaskan Kak. Tentu enggak. Jadi apakah itu mencerminkan ajaran Kristen sebenarnya? Tentu enggak. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah berkenan kepada
orang yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Ya, Tuhan tidak mau itu. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu? Tuhan mengizinkan itu ya dia punya maksud untuk mengubah itu menjadi hal yang baik bagi dunia. Ya, jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa ya kita mengakui bahwa kekristenan pernah mengalami masa yang kelam di masanya. Tapi bukan itu yang Kristen ajarkan. Jadi jangan lihat manusianya, lihatlah Kristusnya, lihat ajaran Kristusnya, bukan manusianya. Ya, orang bisa mengaku percaya, tapi kemudian dia tidak sungguh-sungguh percaya dalam artian mengikut apa yang dia imani, ya dia bisa tak menyeleweng. Fakta bahwa banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak menghidupi kekristenan. Kristen tapi tidak Kristiani, ya itu tidak berguna juga. Dan itu tidak mendatangkan apa-apa. Jadi bagaimana kita menanggapi itu? Ya sesimpel dan sesederhana bahwa dia tidak sungguh-sungguh menghidupi kekristenannya. Gitu. Ya. Gitu ya, siapa namamu, Brian? Oke. Kita lanjutkan ya. Aku nggak ada ini ya. Ya silakan Yoska. Ya, terima kasih. Saya kebetulan dengar bahwa El lagi di Bali. Saya sekalian tanya, El kalau tahu gereja Hillsong itu pahamnya seperti apa ya? Karena kebetulan anak saya sudah di Bali dan lebih senang dimasuk. Saya dari Ambon, saya dari Ambon. Terus anak saya sudah di Bali, biasanya masuk Hillsong. Itu menurut Eli bagaimana ya? Ya, saya nggak terlalu tahu Hillsong itu teologi. Saya minta ya. Saya nggak terlalu tahu Hillsong itu teologinya seperti apa. Tapi yang saya lihat Hillsong itu fokusnya ke nyanyi-nyanyinya. Ya, nyanyi, pujian, ya gitulah. Ya, anak-anak muda kebanyakan demen yang begitu. Karena lebih lebih anak muda lah gitu, lebih seru gitu kan, nyanyi dengan musik yang wah gimana gitu. Teologinya saya tidak tahu itu seperti apa, tapi yang pasti sepertinya dia itu karismatik. Saya nggak tahu bagaimana mereka melakukan perjamuan kudus, sakramen yang mereka jalankan tuh apa aja. Saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah ke Hillsong. Itu ya Bu ya. Jadi nanti mungkin bisa dicari tahu. Oke? Ya, kita lanjut. Ya fokusnya Hillsong itu kayaknya lagu-lagu gitu kan. Jadi saya nggak tahu dogmanya seperti apa, mereka pengajarannya dipimpin oleh siapa. Saya nggak tahu. Silakan gadis, selamat malam. Ya, malam Kak Elia. Izin bertanya, tadi kami sempat diskusi di room saya. Ada pertanyaan seperti ini, kenapa Herodes dan Pilatus itu sebelum ditangkap, maksudnya Yesus itu ditangkap, mereka itu ada masalah, itu tidak dicantumkan secara detail di dalam Lukas. Kemudian, kenapa mereka baru bersahabat
ketika Yesus sudah terangkat? Terima kasih, Kak. Alkitab tidak menjelaskan hal detailnya seperti apa pada masa itu, karena memang tujuan penulisan Injil bukan untuk mereka. Tujuan penulisan Injil itu, apalagi Injil Lukas, itu ditujukan untuk kepada Theophilus yang mulia. Jadi tujuannya mewartakan Kristus, bukan mewartakan Herodes dan Pontius Pilatus. Masalah apa yang terjadi dalam internal politik kekaisaran Roma pada masa itu, tidak ada urusan dengan Lukas. Karena itu hanya disinggung pun Raja Herodes dan Pontius Pilatus sebagai segala macam dan lain-lain, itu hanya untuk memberitahu bahwa apa yang terjadi pada Kristus ini memang ada dalam sejarah agar bisa di-cross-check kepada tokoh-tokoh yang disebutkan itu. Jadi masalah mereka mengapa berteman apa segala macam, itu tidak tugas Alkitab memberitakan itu. Kenapa? Karena nggak ada relevansinya dengan Kristus yang diberitakan dalam Injil. Oke, Kak, satu lagi boleh Kak bertanya, soalnya juga supaya saya bisa menjawab teman-teman yang biasanya bertanya di komal saya biasanya, Kak. Terkait tentang kehendak bebas. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin agak berbeda pandangannya ya. Jadi terkait kehendak bebas ini terkait akal budi yang dimana itu kita adalah diciptakan oleh Tuhan ya, atau Allah imago Dei lah, maksudnya imago Dei itu gambar Allah ya, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi ada teman yang bertanya bahwa oke, kita dikasih free will ya, free will oleh Tuhan, berarti kita bebas melakukan, kan Allah sudah menentukan dan sudah tahu ujungnya kemana ini tentang kehidupan kita, berarti kita boleh bebas melakukan hal-hal yang kita sukai, dan itu sudah ditebus melalui Yesus Kristus. Menurut kakak seperti apa? Itu salah, itu bahaya. Kita Tuhan udah tahu akhirnya bagaimana, lalu kita bisa bebas buat apa aja yang kita mau. Tuhan tahu akhirnya bagaimana, bukan berarti Dia yang buat kamu melakukan semua itu. Tuhan tahu akhirnya, tapi bukan Dia yang menuntun kamu kepada akhir itu. Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati Yesus, tapi bukan Yesus yang paksa atau program Yudas untuk mengkhianati Dia. Yudas mengkhianati Yesus itu karena keinginan Yudas sendiri. Tuhan tahu hasilnya, tapi bukan Tuhan yang mengerjakannya. Jadi manusia itu, Tuhan kan tahu nanti ujungnya bagaimana. Tuhan tahu ujungnya bagaimana. Misalnya begini, kamu makan nasi. Tuhan tahu kalau kamu makan nasi kamu kenyang. Kamu pasti kenyang. Tuhan tahu kamu akan makan nasi dan akhirnya kamu kenyang. Tapi masalah makan nasi atau enggak itu datang dari dirimu sendiri. Bukan karena Tuhan yang paksa kamu untuk makan nasi. Itu karena keinginanmu sendiri. Kamu nipu orang. Itu bukan karena Tuhan yang buat kamu untuk menipu orang. Meskipun Tuhan tahu kamu akan menipu orang, tapi keinginan dirimu lah yang membuat kamu menipu orang. Jadi Tuhan itu nggak pernah tentu memprogram orang untuk berbuat segala sesuatu, tuh nggak pernah. Itu datang dari kehendak bebasnya Dia. Meskipun Tuhan tahu hasil akhirnya bagaimana, tapi bukan Tuhan yang menentukan atau memprogram manusia untuk melakukan itu. Mungkin enggak? Kalau Tuhan tahu hasil akhirnya baik, mungkin enggak itu berubah? Enggak mungkin. Kalau Tuhan tahu kamu akan ke neraka, kamu akan ke neraka. Enggak bisa kamu enggak ke neraka. Tetapi yang Tuhan tahu bahwa kamu ke neraka itu bukan karena Tuhan yang menuntun kamu ke sana, tapi karena kamu memilih pergi ke sana. Sama seperti kamu melihat orang di sungai, dari hulu ke hilir. Di hilir itu banyak buaya. Kamu tahu kalau dia ini masuk ke dalam sungai itu, nanti ujungnya dia akan ke kolam buaya itu. Kamu kasih tahu tuh sama orang tuh. Kamu jangan berenang di situ. Nanti kalau kamu pergi ke hilir ada buaya, kamu pasti dihap sama buaya, kamu mati. Tapi dia tetap memilih mencebur, nggak peduli sama kamu. Kamu tahu kan hasil akhirnya dia akan dimakan buaya. Tapi dia menyelam atau enggak itu tergantung orangnya itu kan. Tuh, kita udah kasih tahu jangan menyelam, ada buaya di sana. Tapi dia tetap memilih menyelam. Ya dia akan seperti yang kita tahu itu. Tapi kalau dia kalau dia enggak menyelam, dia enggak akan kena makan buaya. Betul. Ya, Allah itu pun begitu. Dia tahu hasil akhirnya bagaimana. Tapi bukan Allah yang buat kamu untuk sampai kepada akhir itu. Tapi it depends on you. Kamu memilih jalan Allah atau tidak. Karena Tuhan tidak pernah program orang untuk binasa. Dan Tuhan tidak pernah mencampuri
willnya manusia. Ya, oke. Thank you Kak untuk penjelasannya. Ya. Oke, God bless you. Izin turun ya Kak? Iya ya. Makanya ada hari pengadilan itu untuk mengadili free willmu. Hari pengadilan itu untuk mengadili apa? Mengadili pilihan kita. Kita menggunakan free will itu untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Nanti itu diadili oleh Kristus. Aduh. Halo, malam Elia. Ya silakan, Senhora. Iya, jadi sebelumnya aku kan lagi belajar ya. Aku banyak nonton video Elia yang di YouTube itu ya. Halo? Sinyal aku bagus nggak? Ada. Silakan. Halo? Sinyal aku bagus nggak? Ada. Oke. Jadi aku sempat nonton di YouTube ya. Mau tanya apa? Agak jelek aku barusan jaringannya. Iya, aku kan lagi belajar kekristenan. Kebetulan aku convert dari Muslim ke Kristen ya Elia. Terus aku banyak belajar beberapa poin-poin penting dari video-video Elia yang di YouTube itu kan. Itu lumayan bikin aku sedikit cerah sekali gitu dari beberapa hal yang banyak yang aku belum pahami kan. Karena Elia itu kan secara simple penjelasannya dan mudah sekali dicerna gitu, masuk logika. Nah, cuman ada satu yang aku mau tanyain ini malam ini, aku masih belum paham ya, masih abu-abu. Yang perihal satu ayat aku lupa ayat persisnya, soal berbuah itu loh Elia. Yang harus berbuah itu seperti apa? Iya. Ketika Kristus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Iya, betul. Kamu, kita tuh harus berbuah. Nah, apa yang dimaksud dengan berbuah itu? Berbuah di sana adalah menghasilkan tuntutan iman. Kamu mengimani Allah itu kasih, Allah itu berkorban untuk kamu, Allah menyelamatkan kamu, Allah baik dalam hidupmu, Allah menolong kamu, maka kamu pun harus melakukan hal yang sama kepada orang lain di dalam apa yang kamu imani. Kamu percaya Tuhan itu baik, kamu percaya Tuhan itu terang, tapi kalau kamu sendiri tidak menjadi terang, imanmu itu nggak berguna. Makanya Rasul Yakobus berkata apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kamu hanya mengaku percaya, tapi nggak ada bukti perbuatan dari apa yang kamu percaya, itu nggak berguna. Kamu mengatakan, aku percaya Yesus sebagai jalan keselamatan, tapi kamu nggak mau melakukan perintah Yesus, misalnya baptisan. Kamu mengaku percaya dia, tapi kamu nggak mau dibaptis, artinya kamu tuh bohong. Jadi, untuk bisa berbuah dengan baik, kamu harus minta tolong dari Tuhan. Karena gini, Tuhan Yesus bilang apa? Akulah pokok, kamulah ranting. Iya, betul. Mungkin nggak ranting menghasilkan buah kalau dia tidak tercangkok pada pokoknya. Iya, betul. Kalau ranting itu terlepas dari pohonnya, mungkin nggak dia berbuah. Dia mati kan? Mati, kering. Nah, agar kita bisa berbuah sebagai ranting, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Kita harus tetap berhubungan dengan Kristus melalui doa, renungan setiap hari. Kita harus hidup selalu bersama Tuhan agar kita bisa menghasilkan buah. Mungkin nggak ranting itu bisa menghasilkan buah kalau dia tidak diberi air oleh pokoknya? Nggak mungkin. Kalau pokoknya tidak mengairi ranting itu, buahnya tidak akan lebat. Nah, kita sebagai ranting, kita harus memohon pertolongan Tuhan Yesus agar ia memberikan kita air-air hidupnya, agar kita dimampukan untuk berbuah yang lebat. Karena tanpa air dari pokok, ranting nggak berbuah. Maka tanpa pertolongan Kristus, kita nggak bisa berbuah yang baik. Artinya, untuk bisa berbuah pun, untuk bisa menghasilkan perbuatan yang baik pun, kita perlu pertolongan Kristus. Jadi untuk bisa berbuah, kita harus minta tolong kepada Tuhan. Untuk bisa berbuah yang benar, berbuah yang lebat, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku agar aku dapat berbuah. Berikan aku kemampuan untuk dapat berbuah. Berikan aku air hidupmu agar aku dapat berbuah. Buah yang paling utama dalam hal percaya kepada Yesus itu apa? Rendah hati. Mengakui kita berdosa. Melihat orang, menolong orang. Terluka ketika ada orang terluka, bersuka ketika orang bersuka. Buah yang kedua adalah kerendahan hati, itu adalah dasar dari buahnya. Yang kedua, buah yang penting adalah kerelaan hati. Ketika kita sanggup merelakan diri di dalam kehendak-kehendak Tuhan,
Itulah buah hati yang direformasi. Tapi buah yang paling manis adalah berserah diri. Ketika kita mampu menyerahkan diri kita kepada Allah, tidak memusingkan hidup, tapi percaya sepenuhnya kepada kehendak Allah, percaya sepenuhnya kepada keputusan Tuhan, dan menyerahkan diri, surrender sepenuhnya kepada Allah, itulah buah iman yang paling tinggi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu nggak jadi seperti anak kecil itu, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil di sana bahasa Yunani adalah infant, bayi. Bayi itu nggak bisa lakukan apa-apa. Bayi itu pasrah. Apapun yang dilakukan orang tuanya, dia pasrah. Dan kita harus pasrah kepada apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Berarti kita nggak boleh berdoa. Kita boleh tetap berdoa, kita boleh tetap meminta, tapi utamakan kehendak Allah. Untuk itulah Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan kita dan mengajarkan kita doa yang agung. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Kehendak Allah dulu yang utama, baru kehendak kita. Kalau kamu sudah mampu hidup dengan hati seperti itu, itulah buah yang dimaksudkan oleh Kristus. Masalah kamu tolong orang miskin lah, kamu kasih orang lain makan, kamu kasih orang lain pakaian, itu turunan dari kerendahan hati, kerelaan, dan keberserahan diri. Kalau kita rasa mau berkorban, itu hanya bisa timbul ketika kita rendah hati. Ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, itu hanya bisa timbul ketika kita rendah hati. Jadi buah dari orang percaya kepada Yesus adalah kerendahan hati, kerelaan, dan keinginan untuk apa? Untuk berubah dan berserah. Oke. Nah? Jadi awalnya aku ngira berbuah itu aku harus menyelamatkan saudara-saudara aku yang domba yang tersesat. Ya, termasuk itu. Termasuk. Nah, aku pikir karena aku bisa menjadi penyelamat. Kamu nggak bisa. Kalau berbuah harus seperti itu, aku nggak yakin aku mampu. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Hanya Tuhan yang memampukan kamu. Makanya kalau kamu ingin keluargamu diselamatkan, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku tuh nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa membawa orang jadi percaya. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa orang percaya. Betul. Masalahnya, kamu minta nggak pertolongan kepada Tuhan. Kamu minta nggak pertolongan kepada Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku, agar aku dapat bersaksi tentang Engkau kepada keluargaku, untuk dapat mereka percaya kepada Engkau. Pernah nggak kita minta doa dalam seperti itu? Padahal Rasul Yakobus bilang, doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati apabila doakan, itu besar kuasanya. Kita memang nggak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Justru karena kita nggak mampu lah, maka kita berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk mewartakan Injil, memberitahu kabar baik dan yang benar. Kita memang nggak mampu. Justru kalau kamu merasa mampu, kamu menipu dirimu. Karena nggak ada yang mampu. Gitu. Iya, aku masih agak bingung tuh kemarin. Kalau harus berbuah, sepertinya aku nggak mampu. Kalau definisi berbuahnya itu seperti tadi yang aku kira itu loh. Gitu ya. Iya, tapi kalau kamu tadi berserah, Tuhan aku berserah kepada apa yang kamu panggil. Kalau kamu seperti itu, kalau Tuhan memang mau panggil kamu, mau pakai kamu untuk menjadi terang bagi keluargamu, dan kamu menyerahkan diri, kamu bisa melakukan itu. Bukan karena kamunya, tapi karena Tuhan melihat keberserahan kamu. Amin. Jadi mungkin nggak Tuhan menyelamatkan keluargamu? Mungkin melalui siapa? Ya melalui kamu. Nah, makanya kamu berserah kepada Allah agar Tuhan memberi kemurahannya kepada kamu, menggunakan kamu sebagai alatnya, memampukan kamu menjadi terang bagi keluargamu. Bukan karena kamu, tapi karena Tuhan yang mau memakai kamu di dalam kemurahan hatinya. Sebagaimana Tuhan memakai Paulus di dalam kemurahan hatinya menjadi penginjil yang besar bagi orang-orang non-Yahudi. Paulus nggak mampu. Mana mampu dia? Tuh Paulus bilang, Tuhan aku ini loh ada penyakit dalam tubuh. Musa, kamu pikir mampu Musa? Musa itu orang yang gagap bicara. Sulit ngomong Musa itu. Gagap dia. Tapi dia pimpin 2 juta orang Israel di dalam kemampuan yang dari Tuhan. Musa tuh nggak mampu. Kamu pikir Daud mampu kalahkan Goliat? Mana mampu orang kecil begitu kalahkan raksasa. Tapi ketika Tuhan gunakan dia, Tuhan menyatakan diri dengan dia. Mampu. Musa nggak mampu, gagap dia. Tapi ketika Tuhan mau pakai dia karena Musa berserah, oke lah Tuhan,
kuserahkan diriku kepadamu, pakailah aku. Ketika Musa mengatakan seperti itu, Tuhan pakai dia luar biasa. Nabi terbesar di perjanjian lama. Karena apa? Menyerahkan diri. Padahal dia nggak punya kemampuan loh. Tapi di dalam Tuhan dimampukan. Daud gak mampu. Orang kecil begitu tembak Goliat yang besar. Gak mampu. Tapi karena dia percaya kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, Tuhan pakai dia kata Goliat. Mampu kan? Dari Tuhan. Gitu. Nggak ada yang mampu. Kita semua itu dimampukan. Bahkan untuk melayani Tuhan pun kita itu dimampukan. Gak ada yang bisa mampu dari diri sendiri. Amin. Oke ya. Iya Elia, sekarang udah paham lah sekarang. Terima kasih banyak loh. Jadi penjelasan Elia itu sangat mudah sekali dimengerti untuk aku. Itulah sebabnya ada satu hal yang mau aku tanyakan, dan malam ini puji Tuhan aku udah mulai paham lagi soal berbuah ini. Terima kasih banyak ya Elia. Ya, semangat ya. Ya, shalom, selamat malam. Ya, salam. Ya, silakan Vicky Blinders. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kayaknya mungkin mau tanya aja tentang ini sih. Dari cerita di dalam perjanjian baru itu kan banyak menceritakan tentang nubuat-nubuat daripada Tuhan Yesus sendiri kan. Tentang Tuhan Yesus menyembuhkan, mengusir roh jahat dan lain-lain sebagainya gitu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu sudah tahu gitu tentang apa yang akan terjadi gitu. Cuman yang mungkin mau saya tanyakan itu, ketika Tuhan Yesus itu tahu akan terjadi suatu hal yang buruk, mengapa Tuhan intinya gini, mengapa Tuhan itu mengizinkan hal buruk itu terjadi gitu? Ya, kira-kira begitu, Pak. Tuhan tahu bahwa hal itu buruk, tapi kenapa dia udah mengizinkan itu hal yang buruk, gitu kan? Masalahnya Tuhan udah kasih tahu mana yang buruk itu, mana yang gak buruk. Jadi kalau kamu sampai melakukan yang buruk, itu pilihanmu. Tuhan tuh gak diam, dia udah kasih tahu. Ini yang benar, ini yang salah. Kalau kamu sampai lakukan yang salah, itu bukan karena dia gak kasih tahu. Dia udah kasih tahu, tapi kamu pilih yang salah itu. Dia udah kasih tahu mana yang benar, mana yang buruk. Dia udah kasih tahu itu. Jadi kalau kita sampai jatuh kepada yang buruk, itu artinya kita yang milih untuk masuk ke dalam yang buruk. Kecuali dia nggak kasih tahu mana yang benar, mana yang buruk. Maka ketika kita jatuh ke dalam yang buruk, kan Tuhan kan nggak kasih tahu mana yang buruk itu. Kok aku diizinkan jatuh sih? Seperti kamu ngomong sama orang, kok dia nggak kasih tahu ada lubang di sini? Ketika aku jatuh ke lubang, dia marah-marah. Dia nggak kasih tahu di lubang itu ada bola. Ketika dia jatuh ke lubang itu, dia memecahkan bola itu lalu dia marah-marah. Itu salah. Tapi Tuhan udah kasih tahu, tuh di lubang ada bola, jangan ke sana. Tapi kalau kamu sampai jatuh ke sana, itu nggak salah Tuhan. Itu karena kamu yang mau masuk ke lubang itu. Tuhan udah kasih tahu. Dan Tuhan izinkan itu karena apa? Tuhan tidak mau membatasi free will manusia. Sebab apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tuhan tidak mau membatasi pilihanmu. Kalau kamu memilih binasa, itu keinginanmu. Tuhan tidak mau paksa orang. Tapi kalau kamu memilih selamat, kamu akan selamat. Dan Tuhan sudah memberitahu, ini yang selamat, ini yang gak selamat. Begini keselamatan, begini kebinasaan. Tuhan udah kasih tahu itu. Jadi kalau kita sampai binasa, itu bukan karena Tuhan gak kasih tahu, tapi karena kita memang memilih untuk binasa. Ya, jadi Tuhan izinkan itu ya karena memang sudah dia sudah memberitahu mana yang benar, mana yang gak benar. Tuhan gak deal. Gitu, ya. Satu gini Kak, yang saya percaya iman itu menyelamatkan gitu kan Kak. Betul. Dari apa namanya cerita aja, konteks cerita yang tertulis di perjanjian baru, mungkin tentang anak daripada istrinya Petrus yang meninggal pada saat di kandungan seperti itu, kemudian kekasihnya Thomas yang pada saat itu juga diizinkan meninggal, yang ditusuk pada saat
pada saat ada apa ya, yang kekasihnya Thomas itu ditusuk gitu. Namun kemudian Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Di situ kan terjadi mungkin pemikiran atau kesalahpahaman daripada pemikiran murid-muridnya ya. Nah, menurut kakak gimana itu? Nggak ada kesalahpahaman dari murid. Thomas yang merasa ini mungkin nggak ada. Kenapa Tuhan membangkitkan Lazarus tapi dia merasa ya kenapa tidak membangkitkan kekasih saya gitu mungkin nggak? Dia nggak punya pikiran seperti itu karena dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Orang yang pikirannya seperti itu karena dia mau kehendaknya duluan daripada kehendak Allah. Para rasul tuh nggak menuntut seperti itu karena mereka mempercayakan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Karena mereka percaya Allah itu memikirkan keselamatan kami. Kalau mereka sampai berpikir seperti itu, artinya mereka lebih mengedepankan kehendak mereka daripada kehendaknya Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus mau disalib, Petrus nggak mau Yesus tersalib. Dia marah. Itu dia tidak mengedepankan kehendak Yesus, dia mengedepankan kehendaknya sendiri. Dan Tuhan Yesus marah kan? Nyala engkau. Karena dia nggak menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Jadi Thomas itu kenapa nggak marah, Petrus kenapa nggak menuntut ini itu? Karena ya pada akhirnya mereka sudah menyerahkan kehendak mereka kepada Tuhan. Mereka percaya sepenuhnya di dalam kasih mereka kepada Kristus, bahwa apapun yang Tuhan kami lakukan, apa yang dia tidak lakukan, itu semua berguna bagi kebaikan kami. Dan buktinya benar, mereka duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi bangsa Israel. Jadi pikiran-pikiran seperti itu timbul dari orang yang merasa kehendaknya benar. Kenapa ya begini? Tuhan nih kok begini sih? Tuhan tuh kok begitu sih? Itu muncul dari orang-orang yang merasa kehendaknya itu benar. Padahal kita buta akan hidup. Tak tahu kita ke depan bagaimana. Jadi kalau Tuhan sampai lakukan sesuatu kepada orang lain, tapi Tuhan tidak lakukan kepada kita, atau sebaliknya Tuhan melakukan itu kepada kita, tapi tidak lakukan kepada orang lain. Karena yang pertama, jalan hidup kita berbeda. Tapi yang pasti Tuhan itu mau menyelamatkan semua orang. Karena jalan hidup orang berbeda, karakter orang berbeda, maka cara dia pun menyelamatkan manusia itu berbeda. Itulah keadilan itu. Keadilan itu tidak membagi porsi yang sama. Keadilan itu adalah memberikan hal yang sama agar semua orang dapat melihat hal yang sama. Tuhan itu tidak membagi. Keadilan Tuhan itu enggak membagi sepotong roti sama besar kepada orang. Enggak. Keadilan Tuhan itu memberikan roti sesuai dengan tingkat kelaparanmu. Kalau kamu lapar sekali dikasih segini agar kamu kenyang. Kalau kamu laparnya sedikit dikasih segini. Kalau kamu laparnya sedang dikasih segini. Itu keadilan Tuhan. Keadilan dunia mau lapar banget, tidak lapar banget tetap dibagi sepotong segini. Jadi kamu lapar banget, laparnya sedang, lapar parah tetap dikasih segini. Itu keadilan dunia. Tapi keadilan Allah itu tidak sepotong roti, tapi memberikan sesuai dengan kecukupan kebutuhanmu. Begitu juga dengan bagaimana Kristus melakukannya kepada para rasul. Kenapa yang Thomas nggak dibangkitkan? Kenapa yang Petrus juga nggak dibangkitkan? Kenapa Lazarus dibangkitkan? Karena Tuhan memberi porsinya kepada orang itu masing-masing menurut ukurannya, yang dimana Kristus tahu ukurannya. Bagi apa? Keselamatan mereka. Gitu. Gitu ya. Oke, baik Kak. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut ya. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan. Ya. Gimana Bang? Silakan mau tanya apa? Iya, mau nanya nih, pertanyaan saya nih. Di perjanjian lama, di tepatnya tuh Hosea 11 ayat 9, Allah mengatakan bahwa dia bukan manusia dan bukan anak manusia, gitu ya. Gitu. Terus dan Allah atau Tuhan memiliki pengetahuan sepenuhnya itu di Mazmur 1 ayat 47. Terus Yesus itu manusia, kita setuju. Dan dia menyebut dirinya anak manusia. Dan dia tidak tahu segalanya, itu di Matius 24 ayat 36. Orang Kristen mengatakan sebelumnya dia menjadi manusia, turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa umatnya itu. Dosa-dosa manusia gitu kan. Nah, dan bukankah ini menentang perjanjian lama tentang Tritunggal itu?
di Maliakhi itu di perjanjian lama, Maliakhi 3 ayat 6 bahwa Tuhan Allah atau Bapa mengatakan bahwa dia tidak berubah. Gitu. Silakan Bang Elia Myron. Allah itu bukan anak manusia. Siapa yang bilang Allah itu manusia? Allah ya Allah, manusia manusia. Tidak ada manusia itu adalah Allah, Allah itu adalah manusia. Tapi ketika Allah mengambil rupa manusia, itu beda dengan Allah adalah manusia. Justru karena Allah enggak manusia lah, makanya Allah datang menjadi manusia. Enggak ada yang bilang Allah itu manusia. Allah ya Allah, manusia manusia. Tetapi Allah datang ke dunia ini melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Itu yang kami percaya, dan itulah Yesus. Masalah kamu ngomong Yesus itu kan manusia, dia bukan Allah. Lalu kemudian dengan demikian kamu menyangkal keilahian Yesus. Manusia mana yang datang dari atas? Manusia mana yang bukan dari dunia? Yesus itu kan diciptakan. Ciptaan apa yang ada di dalam hadirat Bapa sejak mulia? Yesus berkata dalam Injil Yohanes, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Manusia mana yang seperti dia? Kalau dia hanya manusia saja, manusia mana yang punya hadirat di dalam Bapa? Manusia yang seperti apa itu? Yang punya hadirat di dalam Bapa itu? Manusia mana yang bisa mengampuni dosa? Manusia mana yang bisa memberikan hidup? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dia nggak cuma ngomong, dia membuktikan itu. Manusia mana yang permulaannya sudah ada sebelum segala zaman? Kami percaya Yesus adalah manusia, tapi tidak hanya manusia. Dia firman Allah yang datang menjadi manusia. Ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," apakah Yesus marah? Bukan, aku bukan Tuhan dan Allah. Enggak, justru Yesus memperhitungkan itu sebagai iman. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, dia pasti tolak. Bukan, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Dia pasti marah. Disebut Tuhan, disebut Allah oleh Thomas. Dia pasti marah. Tapi apakah Yesus marah? Enggak. Justru perhitungan itu sebagai iman. Yohanes 13 ayat 13, dia menyebut dirinya Tuhan. Apakah dia marah? Enggak. Enggak aneh. Yesus enggak pernah marah ketika disebut dirinya Tuhan. Bahkan ketika disebut Allah. Bahkan ketika Yesus disebut anak manusia, Yesus menyebut dirinya anak manusia. Lalu berarti dia hanya manusia. Ketika Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," Tuhan Yesus bilang apa? "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Apakah Tuhan Yesus sangkal? No, aku hanya anak manusia, aku bukan anak Allah. Kalau dia memang bukan anak Allah, harusnya dia menyangkal itu. Jadi kamu pikirannya jangan terlalu pendek. Kalau A pasti B, kalau bukan B pasti A, kalau bukan C pasti D. Nggak gitu pikirannya. Karena Yesus itu sedalam misterinya adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan firman Allah itu sejak kekal ada di dalam Allah. Seperti Yesus mengatakan, "Aku, Bapa di dalam aku di dalam Bapa." Manusia mana yang pernah ngomong begitu? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Manusia dan nabi mana yang pernah ngomong begitu? Aku dan Bapa adalah satu. Satu di sana menggunakan kata hen Yunani yang merujuk kepada kesatuan hakikat usianya. Mana ada manusia yang pernah ngomong begitu? Kalau dia hanya manusia biasa, bukan yang datang dari atas. Nabi aja nggak pada yang ngomong begitu. Ya boleh saya karena ada yang kurang Bang Elia, Kak Elia, bahwa Anda tidak menjawab pertanyaan saya yang selanjutnya tentang itu kan orang Kristen ya benar tadi Mbak Elia bilang bahwa Tuhan mengambil rupa manusia ke bumi, dan itu kan ditentang atau menentang perjanjian lama Maliakhi 3 ayat 6 bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia tidak berubah, dan kembali ke Hosea 11 ayat 9. Apa yang berubah? Yang berubah itu Allah. Ketika Allah itu datang menjadi manusia, apakah dia berubah menjadi tidak Allah lagi?
berubah di sana, dia tidak berubah tadinya nasi jadi bubur, lalu nasi enggak ada lagi, tidak. Dia menambahkan kodrat. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia, itu menambahkan kodrat. Sama seperti saya tetap manusia, tapi saya menambahkan baju dalam saya. Dia tetaplah Allah, tidak berubah. Dia menambahkan kemanusiaan dalam dirinya. Tidak mengubah manusia ini jadi Allah. Allah jadi manusia. Tadi Allah, lalu ketika menjadi manusia, Allahnya jadi hilang. Seperti nasi jadi bubur, maka Allahnya hilang. Nasi jadi bubur, nasinya udah nggak ada, tinggal bubur. Maka Allah jadi manusia, maka ketika jadi manusia, Allahnya nggak ada lagi. Loh, jadi, iya oke. Lalu dia menambahkan kodrat di dalam pribadi, di dalam hipostasisnya firman itu, bukan mengubah kodratnya. Oh, berarti Yesus itu tetap Allah gitu di dalamnya, di dalam tubuh Yesus. Dia tetap Allah. Ya, tetap Allah. Kodratnya tetap Allah karena dia firmannya Allah, karena dia adalah firmannya Allah sang Bapa itu. Oke. Logika dasarnya kalau memang di tubuh Yesus itu ialah Bapa, berarti bukan Bapa. Iya, bukan Bapa, Allah. Bapa itu pribadinya, Allah itu hakikatnya. Hakikatnya, oke. Berarti kalau di dalam Yesus itu Allah, pasti apa yang diketahui Allah yang di atas, diketahui Allah yang di bawah. Betul. Bukan begitu? Iya. Lalu itu kan tadi sudah saya bilang bahwa Yesus mengatakan dia tidak tahu segalanya di Matius 24 ayat 36 gitu, dan tapi di bilangan ketika Rasul mengatakan kepada Yesus, engkau tahu segala sesuatu, apakah Yesus mengatakan aku tidak tahu segala sesuatu? Ketika Rasul mengatakan ya Tuhan engkau tahu segala sesuatu, apakah Yesus menolak ungkapan itu? Lalu kenapa ada Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hari akhir itu? Tiada yang tahu bahkan malaikat. Di mana dia mengatakan aku tidak tahu? Ada nggak ayatnya? Coba kamu kasih tahu. Dia mengatakan aku tidak tahu atau anak tidak tahu? Ayo. Saya baca aku tidak tahu. Di Alkitab mana? Di Alkitab mana aku tidak tahu itu? Coba tunjukkan ke saya. Di mana Yesus mengatakan aku tidak tahu? Bisa buka di NIV. Buka aja di Alkitab apa? Anak itu anak manusia, anak pun tidak, atau aku pun tidak. Bahwa dan lalu juga tadi. Enggak, jangan lari-lari dulu. Tunjukkan dulu kata aku tidak tahu itu. Kamu jangan bohong di dalam saya. Ya, tentang itu kan, tentang hari akhir itu kan. Sebentar ya. Hilang pula datanya ini. Anak pun tidak atau aku pun tidak. Karena kamu harus mengerti menafsirkan ayat itu dari kata perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena itu menyangkut dengan budaya orang Yahudi. Yesus nggak ngomong aku nggak tahu. Yesus bilang anak. Bukan aku. Jadi kamu jangan fitnah Kristus. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga. Ini di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Iya, tapi Yesus ngomong aku nggak di situ. Oke. Enggak tetapi, kan? Perihal kata anak Tuhan bukan kok jadi kemana-mana? Kamu ngerti nggak artinya ini apa? Nggak tahu kan? Iya, saya ngerti, tapi persepsi saya kata ya itu persepsimu nggak penting. Oke. Harus menggunakan persepsi orang Yahudi. Ketika Yesus mengatakan dalam ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau ini seperti persepsimu itu, harusnya para rasul merespon Yesus di situ. Oh, berarti engkau tidak tahu segala sesuatu dong, Yesus. Berarti rasul yang lain yang ngomong, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ketika Petrus ngomong begitu, engkau tahu segala sesuatu. Berarti harusnya dia menarik kembali ucapannya. Tapi kenapa
para rasul, ketika Yesus mengatakan anak pun tidak, kenapa para rasul itu tidak mengatakan hal itu? Karena mereka tahu arti dari ungkapan Yesus ini. Mengapa Yesus mengatakan tentang hari itu dan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena ini berbicara tentang kedatangannya. Ketika muridnya bertanya kepada dia, kita lihat paralelnya dalam Lukas 17 ayat yang ke-26. Jadi biar kamu ngerti. Ya, kamu nggak ngerti bagaimana memahami ayat itu. 17, saya tidak mengerti karena karena kakak mengatakan bahwa kamu diam dulu, saya mau jelaskan. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan bukan di sini ya. Bukan Matius. Bahwa paralelnya bukan 17. Bentar ya. Anak Manusia. Oh, Markus 13 ayat 32. Ya. Nah, tentang Markus 13 ya 32. Tentang hari atau saat itu tidak pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak ada yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini? Karena murid-murid bertanya, kapankah waktunya akan tiba? Tuhan Yesus bilang apa? Malaikat tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa. Mengapa Yesus bilang begini? Karena dalam budaya orang Yahudi, apabila seorang anak laki-laki meminang anak perempuan ini akan tanya, kapan kamu datang lagi ke rumahku untuk menemui aku? Anak laki-laki ini akan bilang, aku nggak tahu, bapakku yang tahu. Nah, para murid yang adalah mempelai perempuan bertanya kepada Yesus yang adalah mempelai laki-laki, kapan waktunya tiba ya guru? Ketika mempelai perempuan yang adalah murid Yesus bertanya kepada Yesus yang adalah mempelai laki-laki, kapan kamu datang lagi menemui kami? Maka Yesus berkata, aku enggak, anak manusia itu enggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Makanya karena para murid ngerti arti perumpamaan ini, maka para murid itu enggak ada yang ngomong, berarti kau enggak tahu segala sesuatu dong? Berarti kamu enggak maha tahu dong? Nggak ada murid yang ngomong begitu. Karena mereka tahu ketika Yesus ngomong begitu, mereka tahu artinya. Karena mereka hidup dalam budaya itu. Jadi kalau kamu bilang persepsimu nggak penting. Yang paling penting persepsi kitab suci dan budaya. Iya, tapi kan tradisi dan di kitab perjanjian lama juga dikatakan bahwa Musa juga anak Tuhan. Dan banyak anak Tuhan lainnya. Ilyas. Anak Allah, Musa pernah nggak dibilang anak tunggal Allah? Nabi mana yang pernah disebut anak tunggal Allah? Jadi dengan dikatakan anak tunggal, bahwa dia itu sendiri Allah gitu, bisa? Iya, anak tunggal Allah dalam pemahaman orang Yahudi itu adalah Allah itu sendiri, berhakikat dengan Allah. Makanya ketika Yesus mengakui dirinya anak Allah, orang Yahudi mau melempari dia dengan batu. Karena karena ketika dia berbicara, mengatakan dirinya adalah anak Allah, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus nggak menyatakan dirinya sebagai anak Allah, nggak mungkin dia mau dilempari dengan batu. Tapi Yahudi sendiri juga tidak menerima kenabian. Ya memang orang Yahudi memang nggak menerima. Yahudi mana dulu? Yahudi yang mana? Yahudi yang mana nggak menerima Yesus? Yahudi yang enggak gini aja. Kata anak Allah itu kan sudah ada sedari dulu sebelum zaman Yesus. Di Musa juga ada, di Yesaya juga ada gitu kan. Dikatakan juga anak Allah gitu. Nah, bukankah Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah? Terus orang Yahudi melemparinya itu karena orang Yahudi tidak menerima kenabiannya karena dia mengaku nabi. Bukan yang benar, bukan? Bukan, dia dilempari dengan batu karena dia mengaku sebagai anak tunggal Allah. Musa itu disebut anak Allah, ada nggak orang Yahudi dilempari dengan batu? Ya karena mereka sepakat bukan bahwa dia itu memang
nabi atau utusan Ya Tuhan. memang Musa itu nabi. Tapi ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah, kamu tahu nggak dalam hukum Taurat yang dilempari dengan batu itu adalah orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Kamu tahu nggak itu? Kamu tahu Coba, nggak di mana datanya? baca aja dalam 613 misfot Torah. Kamu buka Torah 613 misfot Torahnya Moses. Kamu buka. Orang yang menyamakan dirinya dengan Allah dilempari dengan batu atau enggak? Kamu buka dulu. Baru kembali lagi ke sini. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya anak tunggal Allah, the Son of God, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi mau untuk apa kita perlu bukti lagi? Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Orang-orang Yahudi bilang, apa bukti lagi yang perlu? Dia telah menghujat Allah. Makanya dia diserahkan kepada orang Roma. Dia dituntut oleh mahkamah. Yang menuntut Yesus kepada salib itu siapa? Sanhedrin, mahkamah agama. Bukan politik. Karena apa? Yesus melanggar pemahaman agama orang Yahudi. Jadi kalau nggak bilang orang Yahudi menolak Yesus, Yahudi yang mana? Yahudi Rabinik. Yahudi yang mana dulu? Murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Petrus itu orang Yahudi. Tapi Mbak atau Kak Elia ini bukannya sesuatu yang keabu-abuan, karena nggak ada single statement satupun yang mengatakan bahwa Yesus mengaku bahwa dialah Allah itu sendiri, atau akulah Tuhan sembahlah aku gitu. Ya memang nggak ada berkata dia aku Tuhanlah sembahlah aku seperti yang diminta Zakir naik, nggak ada. Tapi ketika Yesus disembah oleh Maria, disembah ketika dia bangkit dari kubur, ada nggak? Dia menolak penyembahan itu nggak? Ketika yang dia sembuhkan itu menyembah dia, berterima kasih, dia tolak penyembahan nggak? Kalau dia nggak layak disembah, harusnya dia menolak untuk disembah. Dia disembah, tolak nggak dia disembah? Oh, aku jangan sembah, sembahlah Allah saja. Aku jangan disembah. Ada nggak ngomong begitu? Nggak ada kan? Ketika Petrus mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, apakah dia marah? Aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Bukan, justru dia mengatakan berbahagialah engkau. Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ketika di Kaisarea Filipi. Dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, karena memang akulah Rabi dan Kyrie. Dia tidak tolak, dia disebut Tuhan dan Allah. Tapi ada di ayat lain yang berkontradiksi bahwa don't call me good. Hanya Tuhan yang baik gitu. Ayat mana? Ayatnya di mana? Tunjukin dulu. Oke, ayat. Oke, don't call me good. Yang berkontradiksi ya cara tafsirmu. Ya, kalian menafsirkan bukan dengan budaya. Di Lukas ya. Markus. Berasal dari Markus pasal 10 ayat 18. Markus 10 ayat yang ke-18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain Allah saja? Lalu? Itu kan bukannya kontradiksi juga sama yang Kak Elia tadi bilang. Pada waktu Yesus meneruskan pelayanannya, berdatanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata, guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain Allah saja? Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayah ibumu, kata orang itu kepadanya, guru, semua itu telah kuturut sejak masa mudaku. Yesus memandang dia dan mengasihinya lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Ya, hanya satu kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Siapa yang disuruh oleh Kristus? Ketika Kristus mengatakan hanya Allah yang baik, lalu kemudian Kristus menuntun orang itu untuk mengikut dia. Ya, bukan seperti yang dilakukan Musa juga, bahwa para umatnya itu mengikuti dia. Ya, ketika Musa itu menyampaikan firman yang disampaikan Allah, pernahkah Musa berkata, aku berkata kepadamu? Atau beginilah firman Allah? Beginilah firman Allah. Semua para nabi mengatakan seperti itu. Beginilah firman Allah, beginilah firman Allah, beginilah firman Allah. Yesus pernah nggak ngomong begitu? Enggak. Dia selalu berkata, aku berkata kepadamu. Sebab dia tidak menyampaikan firman. Dia adalah firman.
Di mana Yesus pernah berkata, beginilah firman Allah yang kukatakan kepadamu. Musa mengatakan, beginilah firman Tuhan yang kusampaikan. Beginilah perintah Tuhan. Beginilah firman Allah. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus selalu ngomong, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia sang firman. Dialah Logos itu. Bukan remata ya. Remata itu perkataannya. Logos itu dia. Graphe itu yang ditulis tentang apa yang dikatakan Kristus. Jangan kamu samakan Yesus dengan Musa. Tidak ada apa-apanya Musa dengan Kristus. Musa akhirnya mati kok. Tapi Kristus bangkit dari mati. Mengalahkan kematian. Memberikan hidup dan belas kasihan bagi dunia. Musa nggak bisa lakukan itu. Nabi-nabi manapun, ya bisa lakukan manapun. Bahkan yang dikatakan Nabi setelah Yesus pun masih dalam kuburan sampai hari ini. Gak bisa berbuat apa-apa dia kan. Bahkan menolong dirinya sendiri dia gak mampu. Katanya dia dikasihi Tuhan. Masa Tuhan yang gak bisa membangkitkan dia? Di mana dia hari ini? Gak bisa berbuat apa-apa kan? Berbeda. Dia memberi hidup. Dia memberi kemenangan bagi orang yang percaya pada dia. Lalu kalau dia Yesus ialah Bapa, mengapa dia minta tolong? Gak ada Yesus adalah Bapa. Siapa yang bilang Yesus adalah Allah? Sorry. Yesus adalah Allah. Mengapa dia minta tolong? Eli Eli lama sabachthani itu ya. dikutip oleh Yesus dalam Mazmur 22. Dalam Mazmur 22 itu adalah Mazmurnya Daud. Eli Eli lama sabachthani itu adalah nubuatan tentang Mesias yang disebut dengan Ayelet Hasyakar, nyanyian rusa betina di kala fajar. Jadi Raja Daud itu membuatkan bahwa nanti Mesias itu akan berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku. Kita baca ya Mazmur 22. Waduh. Mazmur 22. Inilah hebatnya Daud. Di zaman Daud belum ada salib, tapi dia sudah menubuatkan tangan dan kakinya dipaku. Ya, Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab pada waktu malam. Di ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Padahal di zaman ini belum ada salib. Tapi Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus sudah menubuatkan bahwa nanti Mesias itu tangan dan kakinya akan dipaku dan gerombolan anjing-anjing akan mengurumuni dia dan dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Dan ketika Yesus tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengurumuninya, yaitu orang-orang Roma, dia menyerukan Eli Eli lama sabachthani. Yesus mau menyampaikan kepada orang Yahudi, akulah Mesias yang dimaksudkan Raja Daud itu. Jadi itu disebut penggenapan Mazmur dari Raja Daud. Kamu pikir itu ada tanpa arti? Kamu pikir Yesus tuh ngarang-ngarang begitu aja? Dia sudah dinubuatkan, maka dia menggenapi semua yang dinubuatkan. Itulah yang Iya, seperti seorang nabi gitu kan? Iya, seorang nabi yang bagaimana? Dia nggak hanya nabi seperti Musa. Nabi mana yang pernah berkata, aku dari atas, kamu dari bawah, aku bukan dari dunia, kamu dari dunia? Nabi mana yang pernah ngomong begitu? Nabi mana yang pernah ngomong, aku bukan dari dunia? Di Yohanes 8 ayat 23. Coba buka. Yohanes 8 ayat 23. Aku bukan dari dunia, kamu dari dunia ini. Nabi mana yang pernah ngomong begitu? Coba. Kasih tahu saya. Aku dari atas, kamu dari bawah. Nabi mana yang pernah ngomong gitu? Ayo, tunjukkan ke saya. Nabimu pernah nggak ngomong gitu? Ini konteksnya? Coba. Yang aja. Boleh. Mau berapa? Konteksnya bentar ya. Aku bukan dari dunia. Ada nabi mana yang nggak dari dunia? Kamu ngomongin konteks apa? Itu konteks. Enggak, ini konteks ayatnya, ini ceritanya gitu. Lo baca ceritanya, itu cerita tentang apa? Itu tentang Yesus sebagai terang dunia. Yesus berkata, aku pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, kata Yesus. Itu berbicara tentang apa? Tentang eksistensinya sebelum dunia ada. Makanya dia bilang, ke tempat aku pergi mustahil kamu bisa datang. Makanya dia bilang, kok bisa mustahil aku datang? Makanya Yesus bilang, karena aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini,
kamu dari dunia ini. Nabi mana yang pernah ngomong begitu? Mungkin saya belum mempelajari perihal itu. Karena kamu memang gak mempelajari. Karena kamu mempelajari, kamu pasti dibaptis. Gitu loh. Betul ya? Jadi ini banyak yang belum Mbak atau kakak jawab ini tentang. Ya nggak apa-apa, itu nggak terjawab sekarang, kamu simpan dulu, nanti kamu naik. Enggak yang saya ucapkan tadi, kakak belum. Itu enggak terjawab menurut kamu, saya udah jawab dari tadi, ya. Ada orang di bawah masih banyak mau naik, ya. Jadi kamu pertimbangkan dulu, kalau Yesus hanya nabi biasa, nabi mana yang pernah berkata aku bukan dari dunia ini, oke? Gitu. Ya. Kamu cari-cari di perjanjian lama atau cari di perjanjian baru atau di mana gitu. Atau bahkan di kitabmu yang mengatakan aku bukan dari dunia ini. Ke tempat aku pergi nggak mungkin kamu pergi. Kalau Yesus hanya nabi seperti Musa. Aduh, Musa tuh terlalu kecil dibandingkan Yesus. Padahal Musa tuh nabi paling besar loh di perjanjian lama. Tapi kalau dia disandingkan dengan Kristus, gak ada apa-apanya Musa itu. Itu ya, cari dulu itu. Silakan Yuda, selamat malam. Halo. Ya, yang paling itu sih ketika Yesus ngomong ke tempat aku pergi, gak mungkin kamu pergi. Aduh itu kayak gitu loh. Ke tempat aku pergi, gak mungkin kamu pergi. Waduh. Ketika Tuhan ngomong begitu, itu dia sedang apa? Aura next level gitu. Ke tempat aku pergi, gak mungkin kamu pergi. Itu gila sih. Nah, karena orang bilang dia gila, terus Tuhan Yesus bilang, karena kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan dia membuktikan itu dengan apa? Dengan cara hidupnya yang beda dengan dunia. Cara berpikirnya beda dengan dunia. Dia memberikan apa yang dunia nggak berikan. Dia mengalahkan apa yang nggak bisa dikalahkan dunia. Bukan Tuhan Yesus dalam Yohanes berapa ya? Dia berkata, kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Ada nggak lebih agung dari itu? Nggak hanya omong-omong doang, dia buktikan itu. Gitu ya, teman-teman. Ya, saya pikir itu dulu. Mungkin kita ketemu lagi besok. Soalnya saya besok mau khotbah jam berapa ya? Jam 9 kayaknya ya. Dan saya besok balik jam 9 ya. Malam karena perjalanan dari sini ke bandara agak lama, jadi mungkin kita bisa lanjut gitu ya. Oke, terima kasih.